Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, saudara-saudara seiman dan setanah air di mana saja berada, berjumpa lagi bersama Konsep Kehidupan Channel. Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku seiman dan setanah air di mana saja berada, pada kesempatan ini kita masih membahas tentang Ba'alawi, tetapi di sini kita bahas tentang sifat dan kelakuan Ba'alawi di Indonesia yang tidak tahu berbalas budi, yang kurang ajar ya terhadap apa yang telah dilakukan Indonesia, pemerintah Indonesia kepada kaum Ba'alawi, tapi yang ada bukan berterima kasih, tapi mencaci maki dan menghina, ya, dan sebagainya. Sahabat dan saudara-saudaraku, itulah sifat biadabnya para Ba'alawi, menurut saya. Sifat kurang ajarnya para Ba'alawi. Sudah berulang-ulang ditolong, dibantu oleh pemerintah, oleh para tokoh, oleh para kiai dan ulama. Tapi tidak pernah berterima kasih, ujungnya malah menghina dan mencaci maki. Ya. Kemudian berani melawan, satu-satunya organisasi yang berani melawan waktu itu ya, adalah EPI ya, atas dasar Rizik Syihab ya. Rizik Syihab yang berani mencaci maki presiden terpilih dengan sah kepada Jokowi dan tidak mengakui secara hukum. Itu Rizik Syihab. Dipikir apa kali Rizik Syihab ya? Pembesar negara kali bisa nggak mengakui terus batal? Ya nggak bisa lah. Wong Rizik Syihab tukang minyak nyong-nyong kok, ya nggak dianggap lah sama Indonesia juga. Ya, imigran juga imigran gelap, pengungsi, ya nggak dianggap lah. Anggap aja kucing menggonggong, kapilah tetap berlari. Ya. Kucing apa anjing, ya? Iya, seorang Rizik Syihab apa tuh ya? Tukang bohong, tukang ngadu-ngaduin orang, cuma pintar ngomong aja, tukang minyak nyong-nyong pada yang umumnya kalau kata Nikita apa Marjani mah tukang obat, pintar ngomong doang. Ya emang bener ya. Kalau ngomong sih udah rajanya, susah ngelawannya ya. Otaknya udah miring, udah langka takutnya. Emang bener, nggak ada takutnya kalau ngomong. Dihukumnya dihukum, ya nyatanya udah berapa kali dihukum ya. Senang enak dihukum, nggak pusing mikirin makan, nyari makan buat keluarga kagak ya. Enakan dihukum kalau kita Rizik Syihab, makanya nggak takut-takutnya. Langka pikirannya, otaknya didengkul ya. Bukan saya benci, kenyataannya seperti itu ya. Kenyataannya seperti itu. Terus kita harus kasih sayang, menghormati kepada juriyah Rasul. Ya iya pasti harus wajib ya. Disebut wajib juga boleh lah ya. Karena juriyah Rasulullah, Ahlul Bait, apalagi ke Ahlul Bait kalau ada. Enggak ada kan Ahlul Bait cuma 5 orang. Ya. Kalau juriyah Rasulullah ya kita harus hormati, hargailah. Lah kalau Rizik Syihab apa? Rizik Syihab itu nasabnya ke apa? Yahudi Persia ya. Yahudi. Bukan turunan Nabi, jauh ya, enggak ada dari sananya. Bisa kita lihat, masa sih orang bedegong kawas Rizik Syihab turunan Nabi? Masa sih dalam tubuh Rizik Syihab yang barangosen, tukang bohong, tukang tipu ya? Ada darah Nabi yang enggak mungkin lah ya. Yang darah mulia yang dari orang yang agung itu menetes pada diri seseorang itu pasti lembut, paling tidak lemah, paling tidak berbudi pekerti, paling tidak akan berani mencaci maki orang lain, apalagi menghina, ya kan? Karena pada tubuhnya ada darah Rasulullah, orang agung dan yang mulia. Itulah yang sedang diperjuangkan oleh para ulama dan kiai. Pada Kiai Haji Imaduddin memperjuangkan, enggak mau darah mulia Rasulullah itu tercemar, maka dijaga kesucian dan kemuliaannya.
ya, yang sudah rusak ini akan dibersihkan perusaknya. Itu maksudnya, ya. Karena kelakuan mereka ini sudah kurang ajar, ya. Baiklah, kita dengar sekarang nih ya, seorang tokoh pemuda di Indonesia yang menyatakan atau menuturkan dengan jelas bagaimana ya pemerintah Indonesia terhadap Rizik Syihab dan kawan-kawan, ya. Yuk kita simak penuturannya. Semoga bermanfaat. Kalau kita tidak hidup di negeri Pancasila, mohon maaf, betapa kita akan perang saudara. Terhadap orang yang tidak seiman kita akan perang terus. Kepada orang yang tidak sebudaya dengan kita akan perang. Kepada orang yang tidak sepolitik dengan kita akan perang. Mohon maaf, Anda bisa belajar, Anda bisa menjadi pintar di negeri ini karena dilindungi oleh Pancasila. Anda bisa bermedsos pada saat ini dilindungi oleh Pancasila karena mencerdaskan kehidupan bangsa ini dilindungi oleh undang-undang yang bersumberkan kepada sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila. Loh, ya jelas. Mohon maaf, sampai pakai logo 212. Kalau presiden kita diktator, nggak akan ada sisanya itu. Betapa presiden yang didemo, di istananya didemo. Kalau kita ingat peristiwa di Monas itu, betapa Presiden Jokowi hadir loh. Berani untuk nemui. Iya, itu berani untuk menemui. Karena apa? Karena Presiden Jokowi menganggap ini adalah anak-anak bangsa Indonesia yang memiliki rasa nasionalisme, yang memiliki ukhuwah Islamiyah dan memiliki apa? Coba, memiliki jiwa Pancasila. Artinya apa? Beliau tidak menafikan dari rakyat yang berkumpul pada saat itu mereka akan berbuat onar. Tidak seperti itu. Mohon maaf. Coba tes, datang kamu ke negeri tetangga, jauh-jauh, Malaysia, Singapura. Berbuat kamu seperti apa yang kamu perbuat di Indonesia ini? Saya ingin tahu mental dan nyalimu. Bukan mate, Gus. Begitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Presiden Bung Karno itu? Hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Masya Allah, saya hidup di perantauannya orang ini. Sudah di mana-mana, Pak. Saya sampai di Hong Kong. Di Hong Kong itu. Karena alamat yang ditulis ini tidak sama, Pak. Dengan tujuannya tidak sama. Akhirnya apa? Saya ini dikurung, Pak. Bicara pembelaan, saya ingin KJRI. No KJRI. You not Hong Kong. Tomorrow you must go to Indonesia. Coba. Ini kita, Pak, di Hong Kong ini. Di Saudi Arabia kita umroh. Kalau kata mereka, ada muskil, instan niswaya. Jangan protes, Pak. Nggak distempel paspor kita, dipulangkan kita, Pak. Mau protes ke siapa? Bagaimana dengan mereka yang homestay? Bagaimana yang overstay? Banyak dulu TKI, TKW yang mereka merasa nyaman di Saudi Arabia. Tapi overstay sampai jadi gelandangan di bawah jembatan-jembatan itu di kota-kota di Saudi Arabia. Betapa yang mau bela siapa kalau bukan orang Indonesia? Yang mau bela siapa kalau bukan Pancasila? Kalau pemimpin-pemimpin kita dianggap orang yang tidak berpancasila, nggak mungkin dipulangin itu, Pak. Nggak mungkin dijemput, itu nggak mungkin. Betapa banyak tenaga kerja ilegal yang dipulangkan dari Malaysia, dijemput, Pak, sama kapal perang, Pak. Karena apa? Bangsa kita ini bangsa berdaulat, bangsa yang mulia. Bahkan ini kabar gembira. Bukan Rohingya, Pak. Rohingya itu sudah selesai ketika kita sudah bersuara. Bagaimana ini? Kita rakyat Indonesia yang memiliki kekuasaan tertinggi. Alhamdulillah direspon, Pak, oleh Presiden.
Itu direspon oleh Presiden Jokowi. Dan Jokowi langsung menghubungi Presiden Myanmar, pemerintah Myanmar. Mereka akan ditarik kembali. Makanya Pak Mahfud MD kemarin berbicara bahwasanya Indonesia tidak ikut menandatangani kesepakatan untuk menampung para imigran-imigran itu. Nah ini Pak, kalau dilakukan dulu Pak. Banyak orang-orang ini punya hutang budi sama NU. Jangan lupa, lu yang bisa berjubah di Indonesia, kamu yang bisa berdakwah di Indonesia, kamu yang bisa cari makan di Indonesia. Ingat jasanya Mbah Wahab Hasbullah ketika mereferensikan kepada pemerintah, kepada Presiden Soekarno dulu untuk memasukkan leluhur-leluhurmu menjadi warga negara Indonesia. Sekarang orang-orang Indonesia ingin kamu jadikan budak. No way, masih ada yang tersadar ini, masih ada Pak. Masih banyak yang tersadar, itu masih banyak. Makanya jangan paksakan kami untuk kembali ke zaman jahiliyah. Karena ulama-ulama Nusantara sudah menerima amanah dari baginda Nabi turun kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada ulama salafus soleh melalui ilmu-ilmu yang tertulis di kitab-kitab, bahwasanya kita penting untuk mencari nasab untuk koreksi di diri, tapi membanggakan nasab itu jahiliyah. Nah ini Pak, namanya ilmu manfaat, ilmu barokah. Bukan harus senantiasa kita ini, mohon maaf, kalau kita di sini keturunannya Mbah Sunan Ampel loh masih banyak. Tapi kita kan tidak. Beliau ini tidak. Kamu yang ikut, kalau kamu ikut Mbah Sunan Ampel, kamu dijamin masuk surga. Enggak, Mbah Sunan Ampel tidak punya wasiat seperti itu. Yang diwasiatkan oleh Mbah Sunan Ampel, apa yang diwasiatkan oleh Mbah Sunan Ampel? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Al-Quran yang disampaikan. Kita ini mentang-mentang kita sudah punya kekuatan, ingin seolah-olah berbuat makar. Loh jangan saudara, jangan, gak bahaya tak? Bahaya nanti, jangan. Indonesia ini negeri aman. Sudah telah, nggak ada yang lebih aman dari negeri Indonesia. Dakwah bisa diganggang. Di Saudi Arabia nggak boleh Pak. Demo, orang demo, warga negara Saudi Arabia demo, penjara bawah tanah Pak. Itu kalau orang Indonesia. Kalau orang Indonesia dibuat seperti itu, pemerintah Indonesia, wah tidak Islamius, tidak opo, menolak Rohingya aja pemerintah Indonesia dihujat pemerintahan PKI. Kok ono pemerintahan PKI, wong PKI itu sudah bubar dari tahun 65. Ya Allah. Berarti orang yang bicaranya Gus itu PKI. Gimana? Orang yang bicaranya itu berarti PKI itu. Ya artinya mereka yang ingin menghidup-hidupkan kembali. Betul, celeng itu. Kan begitu. Saya pernah menerima nasihat sudah dari seorang ulama begini. Kalau ada orang yang tidak mau ziarah ke makam orang tuanya, itu loh, ada tetangga saya anak dari PKI, setiap dia mau keluar rumah pasti ziarah ke kuburan bapak dan ibunya. Berarti kan kita ini kalah dengan anak-anaknya PKI. Gitu loh. Mohon maaf, ini bukan kita bangga dengan mereka, tidak. Ini adalah perbandingan supaya kita memiliki apa? Memiliki nilai cinta kepada tanah air ini. Kita cinta kepada orang tua, kita cinta leluhur-leluhur kita. Coba kita lebih hafal leluhurnya orang daripada leluhurnya sendiri. Walaupun namanya, mohon maaf, ini kalau namanya orang dari orang tua saya, namanya nama kita ini nama yang mungkin tidak terlalu Islami, kan begitu. Namanya biasa-biasa aja. Ada namanya Polo, nah, gitu kan. Ada namanya
Latu. Kan begitu. Jadi tidak ada lagi yang kita bangga-banggakan kecuali hanya ajaran para guru yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Iya, seperti itulah ya. Pernyataan dari tokoh ya, pemuda ya, Indonesia ini yang menilai dan memberi pendapat tentang keberadaan pemerintah Indonesia terhadap Ba'alawi dan Rizik Syihab dan kawan-kawan. Tapi mana yang ada ya kan? Malah tidak mengakui Presiden Jokowi itu sebagai presiden legal ya. Presiden tidak sah. Hanya Rizik Syihab ya. Bahkan akhirnya emosinya Presiden Jokowi cuma membubarkan FPI aja ya. Kenapa? Itu pun karena dipandang menurut Presiden Jokowi FPI ini lembaga masyarakat yang membahayakan orang banyak ya. Bukan pribadi, membahayakan orang banyak. Benar kan? Kalau tidak dibubarkan itu FPI, Rizik Syihab eksistensinya kayak apa saat ini ya? Alhamdulillah untung dibubarkan oleh Presiden Jokowi dengan tegas ya. Ya demikianlah sahabat, dan seperti itulah ya ketegasan yang terukur ya. Dan seperti itulah nikmatnya hidup di negara Pancasila, banyak pertimbangan dan kemanusiaan ya, yang terlalu banyak perhitungan dalam berbuat. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah satu wawasan pengalaman kita dalam menjalani kehidupan di dunia yang saat ini sudah semakin panas dan membara ya. Untuk itu sampai jumpa pada kesempatan lain. Terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan Allah membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya saya mohon diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.